Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pertama untuk materi yang ketiga dengan tema hubungan organisasi dengan lingkungan. Materi pada kesempatan ini adalah hubungan organisasi dengan lingkungan. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan lingkungan dalam konteks bisnis. Setiap organisasi ini memiliki sekumpulan kondisi dan kekuatan eksternal yang memiliki potensi untuk mempengaruhi organisasi. Nah, untuk menyederhanakan konsep ini, mari kita membahas konsep lingkungan ini menjadi dua konsep. Yang pertama adalah lingkungan umum atau lingkungan makro, dan yang kedua adalah lingkungan industri atau pesaing. Untuk lingkungan umum atau lingkungan makro, ini meliputi yang namanya tren dan peristiwa keseluruhan masyarakat, seperti misalnya tren sosial, tren teknologi, bagaimana kondisi demografi, dan kondisi ekonomi. Sementara lingkungan industri ini bisa kita sebut dengan pesaing, terdiri dari beberapa organisasi yang secara kolektif bersaing satu sama lain dengan menyediakan barang atau jasa atau keduanya yang serupa. Nah, setiap tindakan yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi, seperti misalnya menaikkan harga barang atau jasa yang dijualnya, meluncurkan iklan baru, atau malah berinovasi untuk menciptakan produk baru, ini bakal menciptakan beberapa perubahan di lingkungan bisnisnya. Tetapi tidak secara keseluruhan. Perubahan yang terjadi di lingkungan ini memiliki pengaruh yang jauh lebih besar daripada perubahan yang dilakukan organisasi untuk mempengaruhi lingkungannya. Nah, oleh karena itu, yang namanya memahami lingkungan yang mengelilingi organisasi ini penting dilakukan oleh para eksekutif yang bertanggung jawab atas organisasi atau perusahaan. Ada beberapa alasan untuk ini. Yang pertama adalah karena lingkungan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan organisasi atau perusahaan untuk menciptakan barang dan jasa. Kedua, lingkungan ini merupakan sumber peluang dan ancaman bagi organisasi. Apa sih yang dimaksud dengan peluang? Nah, peluang adalah sebuah peristiwa atau tren yang menciptakan kesempatan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Sebaliknya, ancaman adalah peristiwa atau tren yang dapat merusak atau menurunkan kinerja organisasi. Nah, para eksekutif ini juga harus menyadari bahwa hampir semua tren atau peristiwa di lingkungan ini cenderung menciptakan peluang bagi beberapa organisasi atau perusahaan, dan sebaliknya dia merupakan ancaman bagi yang lain. Misal contohnya ketika pandemi COVID-19 ini, bagi sebagian perusahaan, terutama yang bergerak di bidang kesehatan, ini adalah peluang. Tetapi bagi perusahaan yang bergerak di bidang fashion, ini menjadi sebuah ancaman. Alasan ketiga kenapa lingkungan ini perlu diperhatikan oleh para eksekutif adalah karena lingkungan ini bisa mempengaruhi berbagai keputusan strategis yang dibuat oleh para eksekutif saat mereka mencoba untuk memimpin perusahaan atau organisasi mereka menuju kesuksesan. Nah, lingkungan ini seringkali menempatkan batasan penting pada tujuan organisasi. Misalnya, perusahaan yang menetapkan sasaran untuk meningkatkan penjualan tahunan sebesar 50% lebih meningkat pada tahun sebelumnya, ini mungkin harus berjuang ekstra untuk mencapai tujuan ini selama kondisi ekonomi lagi sulit. Atau jika ada beberapa pesaing baru yang memasuki bisnisnya. Nah, kondisi lingkungan juga perlu diperhitungkan ketika mengevaluasi
apakah akan melakukan globalisasi bisnis di negara baru atau membuka cabang baru di negara yang lain? Apakah akan mengakuisisi perusahaan lain, dan apakah akan meluncurkan produk baru dengan inovatif baru atau yang lainnya? Nah, ringkasnya, lingkungan organisasi adalah pertimbangan utama bagi para eksekutif dalam merumuskan kebijakan. Karena lingkungan ini memiliki sumber daya yang dibutuhkan oleh organisasi, lingkungan juga memberikan peluang dan ancaman, dan itu mempengaruhi berbagai macam keputusan strategis yang harus dibuat oleh para eksekutif. Sampai di sini video pertama. Jika materinya bermanfaat, silahkan share, like, dan subscribe channelnya.